Selamat siang Bapak dan Ibu, kita lanjut dalam bahasan tentang relationship marketing. Oke. Jadi ini dalam rangkaian topik kita hari ini ya tentang teori pemasaran dan kaitannya dengan lelang. Kita kalau di marketing itu punya 4P ya yang kemarin tadi kita sudah bahas. Nah, sekarang lebih kepada bagaimana menjalin relationship dengan mereka. Kita upayakan pemasaran ini dengan pendekatan relationship. Tadi sudah kita bahas juga bagaimana mengenerate lead ya, mendapatkan customer dari prospek dan lead. Nanti kalau sudah dapat customernya itu masih ada satu PR lagi yang kita perlu lakukan, yaitu terus mencari atau memasarkan gitu ya, mencari customer dan memasarkan produk kita dengan pendekatan relationship. Oke. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau zaman dulu itu pendekatannya tradisional. eh, Transaksional lah. Pokoknya saya jual, Anda butuh beli enggak ya udah gitu ya. Jadi kayak butuh-butuh nggak butuh gitu. Apalagi kalau ya udahlah ini juga bukan barang gua, yang penting tiap bulan dapat gaji gitu, nggak ya laku situ enggak ya udah gitu ya. Nah, tentu kita terus menjadi baik, tidak sekedar eh, menjual gitu ya, tapi memasarkan dengan pendekatan relationship. Kita tentu akan puas kalau transaksi banyak, KPKNL juga semakin baik citranya, lelang.go.id makin digemari oleh masyarakat gitu ya, lepas dari semua hal yang menjadi pertimbangan kita gitu. Oke. Baik, jadi ini peralihan dari atau beralih dari pendekatan tradisional yang dulu ya udah pokoknya barangnya begitu ya udah gitu. Nah, sekarang di modern approach itu produk didefinisikan oleh customer. Bapak Ibu tentu baik kalau terus mendengar sebenarnya yang dibutuhkan oleh customer saya itu apa. Apakah bisa menjadi masukan bagi pimpinan, bagi perusahaan, bagi instansi, kita ubah seperti ini gitu ya, sesuai dengan keinginan dan harapan dari pelanggan. Lelang.go.id sendiri saya ikuti perjalanannya ya sejak berapa tahun yang lalu. Saya pertama kali diminta menjadi pembicara di pelatihan ini. Dulu tidak seperti sekarang ya, Bapak Ibu pasti juga ketahui lelang.go.id itu nggak seperti yang sekarang kan gitu, dan bahkan dulunya pun lelang tidak dilakukan secara online, tidak punya website gitu ya. Jadi aset-aset negara tidak dijual melalui lelang online gitu. Jadi itu saja baru beberapa tahun ini sudah terlihat betapa berubah gitu ya. Kita bicara bukan produk saja, produk maksudnya barangnya gitu ya, tapi jasa KPKNL ini gitu ya, yang menyediakan ya lelang.go.id yang menyediakan marketplace sebagai tempat orang berjual beli barang secara lelang gitu ya. Ini yang terus diupayakan berubah menjadi lebih baik. Jangan melihat hari ini saja, tapi jadilah seorang visioner yang 5 tahun lagi gitu ya. 5 tahun lagi nih kayaknya bagus banget deh kalau kita bisa buat begini ya. Nah, jangan lalu lewat udah 5 tahun terus loh apa ya, kok nggak ada inovasi, nggak ada perubahan, nggak ada perbaikan gitu, yang mungkin sekarang kita rasakan, nggak mungkin bu, nggak bisa, ini ada aturan ini segala macam lah ya, batasan ini yang mungkin hanya sebagai eh, apa namanya, menjadi batasan bagi kita yang akhirnya kita nggak bisa bergerak gitu ya. Padahal sebenarnya bisa gitu ya. Ini buktinya, saya yakin buktinya lelang.go.id juga sudah sangat baik dan berubah dibanding dulu gitu ya. Oke, ini tadi jadi balik lagi, produk dan jasa yang kita berikan itu didefinisikan oleh customer. Kalau sekarang ada customer minta gini minta itu, jangan diabaikan. Kalaupun belum bisa kita penuhi, catat ya. Catat, kita bisa beri masukan kepada pimpinan, ini loh ada customer
punya saran begini, ada customer nanya, ada nggak produk begini, kita bisa nggak begini, kita, oh nggak bisa ini, ya sudah, tapi itu nanti dijadikan planning mungkin tahun depan ya, dijadikan PR gitu ya, kita kalau bisa sih bagus ya gitu, apalagi kalau kita punya benchmark dengan badan lelang lain bahkan di luar negeri ya, kita bisa studi banding, ternyata bisa ya dilakukan seperti itu gitu. Nah, kenapa tidak di Indonesia kita juga coba. Tentu tidak dalam waktu dekat, nggak Bandung Bondowoso ya sehari semalam 1000 candi, nggak. Tapi itu menjadi visi kita gitu ya. Jadi kita tidak hanya bekerja hari ini saja apa yang ada, tapi kedepannya itu kita mau arahkan seperti apa. Oke, sekali lagi didefinisikan oleh customer. Kalau kita sendiri yang mikir, kadang-kadang namanya udah day to day sehari-hari, ya udah begini aja, jalanin aja gitu ya. Ternyata ada loh pertanyaan, masukan, saran dari customer seperti yang lain ya. Oke, termasuk kualitas, standar quality. Kalau dulu tuh ya udah pokoknya prosedur pembelian lelang itu sekian jam, sekian hari, sekian minggu, bla bla bla. Customer disuruh nurut aja gitu ya. Nah, kalau sekarang perceive quality. Customer itu pengennya sebenarnya berapa lama ya. Dengan era digital, teknologi sekarang luar biasa, semuanya serba lebih cepat dan terukur gitu ya. Bapak Ibu pasti pernah lah beli barang di Tokopedia, di mana GoFood, GrabFood gitu ya. Itu semua terukur. Sudah sampai di restoran ya, sekian menit lagi sampai ini estimasi ya. Nggak perlu takut, kita bisa pakai kata-kata estimasi ya. Estimasi sampai di tempat Anda sekian menit. Nah, itu yang kualitasnya terukur ya. Nah, terukurnya juga dari kacamata customer. Kalau customer bilang, oh kok lama ya, kita nggak bisa bilang, sudah standar Pak, memang prosedurnya 7 hari kerja misalnya ya, nggak bisa. Tapi kalau kita lihat ternyata di toko sebelah, nah kan cek toko sebelah ya, toko sebelah kenapa bisa 3 hari ya, nah, kan gitu. Jadi pasti orang akan pindah kalau di lain tempat bisa lebih baik kualitasnya gitu ya. Jadi jangan pakai kacamata kuda, kita harus tengok kanan, tengok kiri. Customer itu justru menjadi kacamata kita, menjadi mata-mata kita gitu ya. Mereka bisa bandingkan dengan tempat lain ya, mereka bisa punya perceive quality, kualitas yang dipersepsikan oleh mereka. Kalau yang dinamakan cepat itu begini ya, yang dinamakan tidak bertele-tele ini begini, yang dinamakan ringkas tidak panjang lebar itu seperti apa gitu ya. Itu semua dari kacamata customer. Kita tidak menutup diri dengan pendapat customer ya. Baik, tentu product knowledge juga dulunya ya sudah pokoknya saya taunya begini ya. Nah, sekarang knowledge itu ditentukan oleh customer gitu ya. Mereka tuh taunya apa, kita harus perbaiki, bisnis strateginya seperti apa, kita harus arahkan. Intinya semuanya ke arah customer gitu ya. Ini yang disebut relationship marketing. Oke, ditambah dengan edit value. Kalau dulu itu di traditional approach, pokoknya ya sudah company values-nya sebagaimana, company profit-nya gimana, ini kita utak-utak aja dari sini gitu ya. Nah, sekarang yang dicapai, yang diraih itu adalah customer values. Jadi seberapa banyak kita punya customer, seberapa loyal customer kita ya. Bukan hanya profit, uangnya berapa nih gitu yang didapat tahun ini, berapa miliar, berapa triliun, tapi lebih pada performance, jadi kenaikannya, kemudian reputasi, ini penting. Insya Allah lelang punya reputasi yang baik gitu ya, lelang.co.id. Reputasi itu bisa diukur dari banyak hal, nanti kalau mau bisa nih dibuat penelitian tersendiri gitu ya. Tapi kira-kira reputasi itu diukur dari trust ya, kepercayaan, responsibility, tanggung jawab, kemudian ada reputasi keuangan juga ya. Jadi memang tidak merugi, dari loyalnya karyawan juga. Jadi karyawannya nggak demo, nggak keluar masuk gitu ya. Jadi reputasi dari sisi karyawan, banyak yang memang kita bisa ukur gitu ya, sebuah reputasi di mata publik gitu ya. Oke, dan business continuity tentu sekarang sedih ya kalau di zaman pandemi ini banyak perusahaan yang gulung tikar, yang mem-PHK karyawannya gitu ya. Nah, ini yang
semuanya diarahkan ke sana, bukan hanya sekali lagi bukan hanya company profit tapi lebih ke sini ya ukurannya gitu. Oke, ini yang tentu kita capai, yang diusahakan kita capai. Baik, kemudian dari sisi customer development, sekali lagi bukan jumlah customer yang baru ya, tapi growth-nya. Jadi pertambahannya. Tahun 2020 nambah berapa dibanding 2019 ya. Nanti 2021 nurun apa naik gitu ya. Mudah-mudahan ada growth yang positif, ada retention, jadi customer-nya tidak pergi, tidak pindah ke lain hati ya, dan loyal ya. Customer loyal tuh repeat order ya, atau repurchase, mereka beli lagi, datang lagi, mereka lakukan positive word of mouth, reference gitu ya, word of mouth dari kasih tahu gitu ya, kalau testimoni gitu ya, mungkin dia update, dia upload di Instagram mereka gitu ya, ini barusan nih aku beli ini dari lelang.go kayak gitu ya. Word of mouth yang positif tentu. Dan yang ketiga, kalau retention itu diukur dari seberapa mereka tidak tergiur dengan pujukan kompetitor ya. Jadi poin kompetitor itu penting di sini ya. Jadi jangan kaget-kaget tiba-tiba itu ada lelang.com gitu ya misalnya, atau apa gitu ya. Sekarang kan banyak ya portal-portal lain yang tidak tidak hanya menjual lelang, tapi kok setahu saya ada, kalau nggak salah di OLX ya, yang pre-love itu gitu ya, ada di Bukalapak kalau nggak salah ya, ada gitu ya, dan Lazada pun ada. Sorry saya lupa, berubah-berubah terus. Tapi yang satu e-commerce itu bukan hanya menjual produk barang baru, tapi juga barang second yang dijualnya dengan sistem lelang ya. Itu menjadi kompetitor kita. Oke, jadi retention dan loyalty. Kemudian ditambah support dan service, bagaimana kita bisa assist ya, membimbing, membantu gitu, membantu customer kita. Mungkin kan orang tidak terlalu familiar dengan proses lelang ya, bagaimana kita dukung gitu ya, dan juga dievaluasi. Ini yang beberapa poin yang kita perlu lakukan di dalam customer development. Baik, nah intinya yang tadi saya katakan, kita beralih dari transaction based marketing menjadi relationship ya, bukan hanya transaction jual beli barang, terbatas komunikasinya, kemudian tidak ada relationship, tidak ada menjalin hubungan lah gitu ya, tidak ada personal touch, kita nggak kenal orangnya ya sudah keluar masuk saja, kita nggak pernah sapa secara personal gitu ya, nggak kenal, itu mulai ditinggalkan. Jadi kalau di e-commerce itu cuman dianggap sebagai nomor gitu ya, nasabah atau apa itu juga cuma dianggap sebagai nomor gitu. Ini nasabah nomor sekian, customer nomor sekian gitu. Kita nggak pernah tahu namanya gitu ya, mungkin bahkan juga nggak tahu nih bapak apa ibu gitu. Paling geli nggak sih kalau kita dapat email atau apa gitu, saya suka tuh ya, kepada bapak garis miring ibu khusus Santi gitu. Walah, berarti dia nggak tahu saya itu bapak-bapak apa ibu-ibu ya. Itu generate by system yang apa sih susahnya kita tambahkan julukan gitu ya, maksudnya bapak atau ibu gitu, masukin saja satu kolom di database, ini bapak atau ibu, kan gampang gitu ya. Jadi itu yang saya selalu katakan, jangan kita itu high tech, teknologi tinggi tapi tidak high touch gitu ya. Jadi kita high tech high touch, teknologi tinggi harus dipakai, tapi touch, sentuhan personal itu juga penting gitu ya. Jangan kayak robot. Kalau kita ada komplain atau pertanyaan dari customer, entah di website, Facebook, Instagram, whatever itu, lalu dijawabnya pakai template respon yang terima kasih atas ini mana gitu ya. Terima kasih atas saran Bapak Ibu, silakan menghubungi customer service kami di nomor sekian. Which is customer service-nya nggak bisa di telepon. Jadi online terus lah atau apa gitu. Jadi cuman generate by system itu kan
nggak ada personal touch gitu ya. Jadi ya kalau orang nanya ya disapa lah dengan ibu bagaimana ini. Ada juga yang bisa langsung menjerit nama gitu ya, tapi hai kak, kak Santi misalnya gitu ya, gini gini gini, belakangannya timret juga gitu ya. Jadi ya mungkin kalau volumenya banyak banget sampai ribuan dalam sehari terpaksa lah buat kayak gitu. Tapi kalau Bapak Ibu dapat pertanyaan, komen itu ya mungkin sehari cuma 3, 10 lah gitu ya. Ya sempatkanlah menjawabnya secara personal ya. Oke, itu inti dari relationship. Jadi kita membangun, kita tumbuh, kita menjaga hubungan yang jangka panjang, yang long term gitu ya, dengan customer siapapun gitu ya, dengan supplier juga, partner siapapun yang kita perlu jalin di dalam sebuah proses marketing ya. Oke, itu. Nah, jadi di sini berubah dari tradisional production oriented ke yang modern ya. Oke, kita lihat beberapa cirinya yang perlu kita tinggalkan di sini. Jadi hanya menekankan pada penjualan atau transaksi, komunikasinya terbatas, tidak ada customer relation, pelanggan itu dianggap sebagai sumber keuntungan bukan partner. Jadi pokoknya kalau lu ngerugiin gua ya udah nggak gue layanin gitu misalnya ya. Contoh sederhana, kalau aduh ini nanya malam-malam gitu, capek kan, ini udah nggak jam kantor kan, besok aja lah gitu. Ya itu kan kita mengukur untung rugi ya. Ya untung di situ, rugi di aku nih capek malam-malam. Coba sekarang bayangkan perusahaan yang nggak punya customer, yang nggak punya telepon, ditungguin sampai malam, kok nggak ada yang telepon ya, kok nggak ada yang nanya ya, kok nggak ada yang komen ya, aduh postingan gue nggak ada yang ngelihat ya, giliran ada yang ngelihat, ada yang komen, didiemin gitu kan, sayang ya. Oke, jadi sudah ditinggalkan seperti itu. Penjualan bukan untuk jangka panjang kalau di production oriented ya. Jadi pokoknya jual sekarang ya udah gitu. Habis itu tidak ada after sale service ya. Jadi tidak ada layanan setelah penjualan. Kalau di lelang mungkin saya nggak tahu teknisnya, ada orang sudah beli, lalu ada tanya-tanya lagi di kemudian hari, atau ada proses apa yang belum selesai, ya sebisa mungkin kita kita bantu gitu ya. Nah, saya sering sih dapat jawaban, oh nggak bisa bu, ini kita terbentur peraturan gini-gini. Ya berarti peraturannya harus diubah gitu ya. Kalau sekarang eh, terlalu kaku gitu, coba saja dibicarakan. Oke, sekarang dilonggarkan, bukan dilonggarkan, kita ubah ya. Nah, dulunya aja nggak bisa online kan, oh semuanya harus eh, tanda tangan basah, harus materai, harus stempel, nah, kayak gitu kan udah ditinggalkan. Sekarang nggak ada, semuanya serba online, onlinenya yang diatur gitu ya, dengan sistem yang tidak bisa dihack, trusted juga gitu ya, bisa dipercaya, dan uh, otorisasinya juga juga harus dibuat gitu ya. Jadi bukan sembarang orang yang bisa lakukan, lalu ada penipuan gitu. Kayak gitu sih pasti harus harus udah dijagain gitu ya. Nah, tapi bahwa dulu nggak bisa bu online, ini semuanya harus ketemu, harus tanda tangan, harus ini. Nah, buktinya sekarang bisa kok gitu ya. Oke. Untuk meningkatkan penjualan dan menurunkan pemasaran, ini upaya kalau di tradisional ya. Nah, di modern fokusnya hubungan jangka panjang. Eh, saya yakin Bapak Ibu punya customer yang udah berapa tahun yang lalu gitu sampai sekarang. Nah, itu kayak gitu tuh yang harus dijagain. Nah, itu dibanyakin yang kayak gitu ya. Oh iya tuh ada tuh Pak Haji ini selalu ikut lelang gitu ya. Dia udah langganan, menang dan sebagainya. Itu berapa? 1, 10, 50, coba sekarang banyakin ya, banyakin yang kayak kayak gitu. Jadi hubungannya jangka panjang, bagaimana caranya? Mungkin by nature Bapak Ibu sudah lakukan, suka ngobrol, atau kalau mereka telepon langsung dijawab, diangkat, dia minta apa kita berikan informasi gitu ya. Itu ditingkatkan ya, upaya-upaya kayak gitu. Intinya menjaga pelanggan, customer is always a king, nah gitu ya, prioritas utama. Kontaklah dengan pelanggan secara berkala gitu ya. Kita bisa kirim email kalau di bisnis ya, kita kita bisa buat penawaran-penawaran yang menarik gitu ya. Itu di Instagram, di Facebook dan sebagainya kita bisa lakukan. Kontak secara berkala intinya ya, keep in touch dengan pelanggan.
komitmen itu juga. Jadi kalau kita sudah apalagi sudah janji ya, oh ya nanti gini 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 ya kita kita tepati ya. Intinya ciptakan trust, mereka percaya pada kita dan mereka akan loyal. Kalau sudah trust mereka akan loyal ya. Baik, kemudian semua ini dilakukan di dalam konteks customer relationship management ya. Jadi intinya kita kelola hubungan dengan pelanggan untuk tujuan jangka panjang. Kalau di konteks sempit, CRM biasanya diartikan sebagai sebuah pengelolaan database ya. Tapi sekarang melebar, meluas, artinya bukan hanya soal kita kumpulin database gitu ya, tapi dikelola secara lebih lebih menyeluruh gitu ya. Jadi tentu dengan bantuan teknologi kita ya tadi saya bilang database ya, tapi lebih lengkap gitu. Jadi kalau kita punya oke, saya sekarang sudah punya sekian ratus, sekian ribu customer. Namanya siapa, dia itu jabatannya apa, kerjaannya apa, udah pernah beli apa, dan sebagainya. Itu kita kita analisa. Sekarang orang berbicara soal big data gitu ya. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan yang sudah perusahaan dekaton ya, yang bukan unicorn ya, tapi yang sudah ratusan udah nggak kehitung jumlah nolnya lah kayak gitu ya. Itu mereka itu bermain dengan data ya. Jadi profesi data analis, wah itu sekarang lagi naik daun ya, karena database itu harus bisa bermanfaat, jangan cuma sekedar disimpan di Excel terus ya udah gitu ya, nggak diapa-apain. Simpelnya seperti kita punya database customer, ulang tahun aja gitu ya, kita bisa kirim selamat ulang tahun, kita bisa kirim ucapan apa, atau kita bisa tawarkan ini silakan disesuaikan dengan apa yang bisa ya, yang bisa dilakukan sekarang dan yang akan datang. Misalnya kita bisa punya penawaran, bapak ini nih selalu tiap tahun itu beli ini, ibu ini setiap tahun beli ini, oh kayaknya dia seneng ini atau apa ya. Itu contoh yang sederhana. Kita bisa buat penawaran khusus ini bu di bulan Maret ini, kalau nggak salah tanggal 8 Maret itu Hari Perempuan Internasional ya. Oke. Menyambut Hari Perempuan Internasional, kita tawarkan promo gini nih. Ke siapa? Ya tentu ke yang ibu-ibu gitu ya. Kita siapkan database yang ibu-ibu segini. Atau khusus untuk manula, ada promo untuk para pensiunan misalnya. Kita lihat dari tanggal lahir mereka. Jadi intinya database itu kita gunakan untuk untuk melakukan marketing secara lebih targeted gitu ya, jangan terlalu umum gitu. Kalau kita buat penawaran gini ke nyampe ke orang yang nggak targeted, yang nggak sesuai, ya udah dicuekin aja sama dia. Lah ini nawarin produk perempuan, lakukan laki-laki misalnya kayak gitu, jadi nggak tepat gitu. Itu contoh saja sederhana bagaimana kita mengidentifikasi database itu gitu ya, kita membangun semua upaya gitu ya, diintegrasikan untuk memberi bahasa ininya promo lah gitu ya, memberi lebih kepada pelanggan, manfaat, keuntungan, kemudahan misalnya, atau sekedar privilege gitu. Jadi khusus untuk customer-customer yang transaksinya di atas sekian miliar gitu ya, itu kita jadikan prime customer gitu. Kalau di bank tuh ada prioritas, emerald, apalah itu ya. Jadi khusus nih untuk bapak-bapak ini kita berikan privilege, mereka dapat kelebihan atau dapat keuntungan apa gitu ya. Jadi kita tunjukkan kepada mereka bahwa mereka itu beda loh dari yang lain gitu ya. Nah, dari mana bisa dilakukan? Dari database. Jadi teknologi ini kita sederhananya database itu ya kita kelola, lalu kita kirim gitu. Sekarang Bapak Ibu pasti juga sudah rasakan, kenapa ya saya lagi cari-cari kamera tiba-tiba banyak aja orang postingan tentang kamera itu masuk di Instagram saya misalnya gitu ya, atau saya lagi cari-cari apa di Shopee, besok-besok muncul lagi gitu ya. Itu kan pakai cookies ya, cookies yang orang bisa
perusahaan bisa melihat history kita mencari apa, ya sudah besok-besok kita ditawarin seperti itu gitu ya. Jadi kan kebaca nih behavior kita di dalam mencari sebuah produk. Nah ini sama juga kita sebagai ini lelang, kita bisa membaca customer kita itu seperti apa. Nah lalu kita tawarkan, kita kirim penawaran yang sesuai dengan minat, kebutuhan, dan interest mereka lah kira-kira ya. Oke, nah di sini CRM kita mulai dari survei. Kita lakukan customer satisfaction survey, sudah puas atau belum, yang kurang apa ya. Nah kalau sudah, kita kumpulkan resource-nya ya, termasuk human resource. Di sini harus ada tenaga tambahan, harus ada apa ya, kita lengkapi, ditambah standar operating procedure yang baik. Kalau di hasil surveinya di sini dikatakan, wah ini bertele-tele, prosedurnya susah, lama gitu ya. Oke, berarti ini harus dirapihin, dibetulin nih SOP-nya. Ditambah dengan IT ya, Information Communication Technology, ICT. Ditambah nih kita buatkan program apa supaya bisa otomatis apa-apa kayak gitu ya. Banyaklah contohnya. Kemudian service level agreement, kesepakatan dengan customer juga harus diubah. Misalnya dulu 7 hari kerja prosesnya, sekarang bisa 3 hari. Ya kita tingkatkan level service-nya gitu ya. Kemudian kalau ada komplain itu di recovery, dipulihkan. Ada yang kecewa, ada yang tidak ada yang tidak puas ya, itu kita mohon maaf, akan ada penggantian, akan ada apa kayak gitu ya. Ditambah dengan customer loyalty program, kita buat program untuk mencapai kesetiaan pelanggan ya. Inilah yang menjadi inti dari isi dari customer relationship management. Oke, ini silakan dilaksanakan ya. Nah, kita bedakan ya, ini mulai dari yang service nih. Kita bedakan ternyata bukan sekedar service yang harus kita lakukan, ternyata harus ada satisfaction. Satisfaction itu kepuasan ya. Kemudian bukan hanya puas, tapi ada excellence. Excellence itu lebih ya, melebihi daripada kepuasan. Dilakukan dengan sepenuh hati atau with heart, dan dijalin terus gitu ya. Jangka panjang, pokoknya terus, nggak putus gitu. Oke, faktor pelayanannya bukan hanya teknologi tadi ya, dibantu supaya otomatis, supaya cepat. Banyak sekali teknologi mempercepat layanan karena memang kecepatan itu menjadi satu yang penting ya bagi customer. Jadi dibantu dengan teknologi. Sistem dan prosedur tadi supaya cepat, mudah, tidak bertele-tele, dan membuat nyaman gitu ya. Dan ketiga tentu manusianya. Teknologinya bagus, sistemnya udah bagus, manusianya masih masih lambat, tidak nice, tidak ramah gitu ya, tidak mau menolong, tidak rajin menabung. Ya kita harus ramah, baik hati, suka menolong ya. Oke, jadi ini dari manusianya juga penting. Oke, nah dimensi yang tadi saya katakan, yang penting itu di sini nih, responsiveness ya, kecepatan. Ini dari 5 ini, responsiveness itu cukup tinggi lah gitu ya, di luar dari reliability. Lebih baik lambat tapi benar, atau cepat tapi ada salah. Jadi reliability benar, ketepatan, atau kecepatan yang diutamakan. Di beberapa industri reliability ya penting, tapi di beberapa tempat reliability dalam hal-hal tertentu mungkin masih bisa dimaklumi gitu ya. Yang penting cepat gitu. Silakan, ini kalau bisa sih sama ya. Kalau saya ditanya jawabannya ya harus tepat dan cepat, nggak ada yang satu yang ngalah gitu ya. Oke, tangibility yang terlihat, reliability tadi tidak ada salah ya, akurat, cepat, ditambah assurance, ramah, kredibilitasnya tinggi, kompetensi juga mampu. Kita kalau ditanya kita juga harus bisa jelaskan dengan baik gitu ya, keamanan dan empati. Oke, ini dimensi pelayanan yang kalau kita bagus di sini, upaya marketing tuh nggak akan susah gitu ya. Orang juga dengan senantiasa senang pada kita, dan uang itu, bisnis itu akan datang dengan sendirinya.
ya. Baik, kalau ada keluhan jangan lupa tadi recovery ya. Sayang sekali kalau orang komplain lalu didiamkan ya. Justru komplain itu kan membuat perusahaan atau instansi kita tahu kekurangan kita apa ya, sehingga kita bisa lakukan perbaikan. Nah, kalau sudah bisa di recovery, mereka mendapat satisfaction. Jadi service recovery satisfaction. Oke, kemarin barangnya ada rusak. Oke, kemarin lama, tapi setelah saya komplain, kok petugasnya bagus ya, cepat tanggap. Saya langsung dikasih produk pengganti, saya langsung dikasih ganti rugi, saya langsung diperhatikan dan sebagainya. Jadi masih ada kesempatan bagi kita, bukan kayak lagunya Tangga ya, kesempatan kedua. Oke, jadi masih ada kesempatan kedua, kalau sudah komplain itu kita recovery, kita handle dengan baik, orang masih bisa satisfy ya, satisfaction. Nanti mereka akhirnya pre-purchase dan bahkan positive word of mouth. Ih, baik banget ya itu, saya komplain langsung dijawab, malah aku dikasih bonus gitu ya, dikasih ganti produk plus gitu, ada voucher atau apalah. Ya, umum lah. Bapak Ibu mungkin pernah dapat PHD 30 menit, dari 30 menit dapat voucher free misalnya kayak gitu ya. Oke. Kemudian nah kalau sudah di recovery, mereka tuh akan mendapatkan rasa keadilan ya. Aduh, aku udah rugi, udah kecewa, ternyata baik ya, diberikan justice itu kan keadilan ya, fair gitu. Jadi merasa merasa fair enough lah gitu, saya komplain tapi akhirnya diberikan imbalan, diberikan ganti rugi yang cukup gitu ya. Apa saja yang dimaksud di sini, ada distributif, akhirnya saya dikasih produk pengganti, bahkan dikasih tambahan kayak gitu ya, dikasih voucher gitu. Prosedurnya pun tidak bertele-tele, jangan lalu oh oke ibu, mohon maaf atas kesalahan pengiriman barangnya, silahkan dikembalikan, nanti kami ini. Nah, ternyata proses pengembalian barangnya repot lah, ribet lah, kita harus bayar dulu, kita harus ini gitu ya. Barang yang gak seberapa, repot urusannya, males deh gitu kan ya. Jadi prosedurnya juga harus cukup fair gitu ya, cukup adil lah di sini konteksnya dari justice theory ya. Jadi orang tuh akhirnya oke, prosedurnya mudah, mereka akan puas ya. Interactional ini soal keramahan, tata cara petugasnya gitu ya, uh, uh, apa namanya, melayani dengan baik. Communication ini cara kita berkomunikasi ya, cepat, tepat, lengkap, tidak salah paham ya, dengan media yang tepat juga gitu. Oke, nah kalau sudah diupayakan ini, terjadilah long term relation ya, dengan adanya loyalty customer tadi. Jalin hubungan secara pribadi, it's okay ya. Jadi kita kenal, kita hubungi lagi ya, kita panggil mereka, kita dapatkan kepercayaan. Oh, pokoknya kalau saya mau urusan lelang ke bapak ini, bisa jadi bapak ibu tadinya di wilayah A pindah ke wilayah lain gitu ya, mungkin dari Padang ke Makassar gitu, dicari. Ibu ini kemana tadi ya? Ibu ini udah nggak di Padang ya? Ibu sekarang di mana? Sekarang saya di Makassar. Wah, gimana ya bu, saya mau beli gini gini gini. Jadi yang dicari itu bukan barangnya, bukan lelang.godaddy, tapi si ibunya gitu ya. Waduh, ya udah deh, saya minta tolong ibu aja gitu ya. Jadi kepercayaan itu belongs to us ya. Jadi orang gitu, itu bisa bisa kemana-mana gitu, dimanapun tidak akan dicari gitu ya. Nah, ini akan berperan, orang akan word of mouth secara positif. Oke, nah dikelola database ya, jangan lupa. Jadi kita punya nama-nama, kita cari, kita kelompokkan, sesuaikan dengan kebutuhan mereka, dengan karakteristik mereka, dengan behavior mereka. Mereka nih ibu siapa, bapak siapa, sukanya apa, belinya apa, tujuannya apa kayak gitu ya. Apa namanya, diupayakan. Tidak harus semua, kalau yang nggak perlu ya nggak usah gitu ya, tapi database itu kita pilih-pilih gitu ya, yang kita bisa maksimalkan gitu. Oke, program loyalty itu kalau di bisnis lain kita punya frequent, kalau di airline tuh frequent flyer ya, jadi
semakin banyak frekuensi pembelian, mereka akan dapat lebih gitu. Kita berikan newsletter, kita berikan, kalau sekarang email ya, e-newsletter, kita ada membership, kita ada klub gitu ya. Ini beberapa contoh saja bagaimana membangun program loyalty customer. Oke. Nah, jadi di sini benar-benar bisnis itu tergantung pada hubungan pelanggan. Karena kan pelanggan sekarang nggak kayak zaman dulu ya. Zaman dulu itu persaingan tidak terlalu banyak. Ya, telepon cuman Telkom, pesawat cuman Garuda, kayak gitu ya. Bank juga mungkin dulu hanya bank pemerintah. Ya sekarang kan swasta banyak, semua pemain di bisnis itu semakin berkembang, jadi persaingan luar biasa. Nah, karena itu apa nih, kita nggak red ocean ya, berdarah banting-banting harga, tapi kita main aja di relation. Kalau orang nyaman hubungan dengan kita, toko kopi aja, kafe-kafe kan sekarang menjamur di mana-mana. Kenapa ada kafe yang ramai, ada kafe yang sepi? Karena bukan kopinya aja yang harus bagus gitu ya, tapi kafenya itu orangnya ramah, mbak-mbaknya, baristanya senyum gitu ya, cepet, cekatan, body language-nya baik kayak gitu ya, bersih dan sebagainya. Itu semuanya untuk kenyamanan customer, itu yang dicari. Karena kita nggak bisa lagi berdarah-darah, apa ber berperang dalam hanya produk gitu ya. Produk cuma jualan kopi gitu. Nah, kalau sekarang di lelang ya marketplace lelang mungkin bukan hanya kita, di kemudian hari nanti makin banyak lagi gitu ya. Jadi bukan hanya lelangnya saja yang harus bagus, tapi bagaimana kita melayani, memberi informasi, menolong, membantu, bla 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 pada customer ya. Semua diarahkan kepada solusi. Kalau mereka punya problem, aduh mas tolong dong ini gimana ya, kok susah ya, customer punya problem, kita berikan solusi ya. Digunakan aplikasi teknologi yang bisa membantu ini semua. Oh ya bu, tinggal klik aja ini, kan gitu ya, nggak jadi susah. Aduh gimana ya, susah ya, apalagi ini pandemi ya, nggak bisa ya, harus digital online bla bla, terus kita sendiri nggak ngerti, susah ya. Jadi ini harus dibantu gitu. Support pada pelanggan secara efektif dan efisien, maksudnya cepat, juga nggak bertele-tele tadi ya. Oke, jadi CRM itu kunci di dalam kunci ya. CRM adalah kunci dalam online marketing. Oke, sekarang kita bicara semua online. Nah, ini hanya ilustrasi saja. Bayangkan kalau kita punya 10.000 customer, semuanya ditaruh di Excel, ada yang ditaruh di mana-mana ya, macam-macam. Orang sales punya data sendiri, IT punya data sendiri, orang customer service, orang marketing, ini semuanya nggak terintegrasi. Jadi sekarang digunakan satu database yang bisa diakses semua divisi gitu ya. Jadi nggak pecah-pecah, semuanya terintegrasi. Ini silakan dibicarakan dengan bagian IT ya. Ini contoh penggunaan CRM ya. Jadi bagaimana kita bisa buat promo nih, misalnya senior diskon khusus untuk manula misalnya ya. Birthday treat, kalau ulang tahun dapat 10%. Nah, 12 bulan membership, kalau nggak member ya nggak dapat, kan gitu ya. Jadi ini yang contoh-contoh yang bagaimana kita bisa ikat terus gitu ya, ikat terus customer kita. Oke. Baik, nah unsur-unsurnya nih banyak, mulai dari kontak dan account manajemennya. Jadi kita satu perusahaan di sini ya, siapa nih nama-nama kontaknya, ini kita jagain gitu ya, orang-orangnya. Bisa B2B, kalau B2B itu bisnis to bisnis ya, kita bukan hanya ke perorangan. Misalnya kita punya bank apa, perusahaan apa, kementerian apa gitu ya, kita pegang satu account, nanti bisa punya terdiri dari beberapa kontak gitu ya. Di kementerian ini nih saya pegang nih mas ini gitu ya, nanti udah deh, nanti dia bisa ajak tuh teman-temannya semua ikut terlelang misalnya. Oke, itu kontak. Kemudian activity-nya tentu, jadi kita catat, aplikasi kita itu bisa catat semua kegiatan ya yang dilakukan pelanggan tadi. Dia belinya tuh biasanya awal-awal tahun ya, atau pas lagi ada apa
mau menjelang lebaran misalnya gitu ya. Nah itu behavior itu kita bisa baca. Ada lead management yang tadi ya di sesi ketiga, lead prospect customer digunakan untuk mendapat customer ya, kita kita manage. Kalau nggak ada database kan nggak akan jalan, susah ya, karena 10 customer kita harus punya 1000 lead gitu. Kita kirim email, kita punya website, kita ada network ya, ada sosial media segala macam, trade show tadi di sesi tadi ya sudah. Keempat, opportunity management. Jadi kita kelola semua informasi yang bisa menjadi peluang ya. Bisa menjadi peluang. Ini bisa nih kita hubungin si Bapak ini misalnya ya. Kita buat penawaran yang sesuai dengan, sekali lagi, perlunya CRM ini adalah supaya targeted. Jangan kirim penawaran yang tidak sesuai dengan karakteristik si customer kita ya. Kontrak manajemen, kita susun kontrak buat tagihan, buat penawaran, itu juga disesuaikan dengan data gitu ya. Emailnya jangan sampai salah, sapaan tadi bapak ibu dan sebagainya ya. Kita bisa generate kontrak dengan sangat cepat, hanya dengan satu klik gitu ya, karena semua datanya sudah ada gitu, jadi nggak manual lagi. Oke, nah ini semua dilakukan dengan terintegrasi ya. Ini boleh nih kalau mau latihan ya. Andai kan Anda menjadi customer Kemenku yang baru saja selesai melakukan transaksi pembelian sebuah produk lelang ya, mengisi customer satisfaction ya. Jadi kalau seperti apa ya, kita bisa buat nih ya. Kita bisa buat, tapi ini oke lah, silakan kalau gitu ya. Baik, itu saja. Mungkin diskusi kita bisa lakukan nanti, tanya jawab di WhatsApp ya. Kita lanjutkan di WhatsApp. Cukup dari saya untuk sesi ini. Terima kasih. Selamat siang.